Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pariwisata. Pada hari ini, kami dari kelompok 3 diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai definisi, komponen, dan karakteristik produk wisata. Namun, sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana kelompok 3 yaitu terdiri dari Ayu Rahayu, Desi Puspitasari, Dinda Ulia Ramaseni Putri, Dwi Dayana Ida Aldila, Hilwadia, dan Zahra Gania. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai definisi, komponen, dan karakteristik produk wisata, mari kita ulas sedikit lebih dahulu yuk mengenai produk wisata. Produk wisata adalah segala solusi yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan oleh para pengunjung atau pelanggan dengan bentuk pengalaman atau experience wisata yang bersifat tangible atau nyata maupun intangible, tidak nyata, di mana dikemas dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan pengalaman yang baik bagi orang yang melakukan perjalanan atau yang menggunakan produk tersebut. Adapun beberapa definisi menurut United Nations of World Tourism Organization dan beberapa ahli yaitu menurut United Nations of World Tourism Organization, definisi produk wisata ialah kombinasi dari elemen tangible dan intangible, juga sumber daya, atraksi, dan aktivitas yang dapat menciptakan pengalaman, termasuk pada aspek emosional wisatawan di sekitar destinasi wisata. Menurut Burkhardt dan Medlick tahun 1986, produk wisata yaitu suatu susunan produk terpadu yang terdiri dari daya tarik wisata, transportasi, akomodasi, dan hiburan, di mana tiap unsur produk pariwisata dipersiapkan oleh perusahaan yang berbeda-beda dan ditawarkan secara terpisah kepada wisatawan. Menurut Medlick dan Middleton, produk pariwisata terdiri dari bermacam-macam unsur dan merupakan suatu paket yang tidak terpisahkan, serta memenuhi kebutuhan wisatawan sejak meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke tempat-tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat asalnya. Komponen produk wisata yang pertama adalah physical plan, di mana wisatawan dapat merasakan secara langsung daya tarik lokal seperti infrastruktur, landscape, cuaca, dan kepadatan penduduk di sekitar daerah wisata. Komponen produk wisata yang kedua adalah service, yaitu pelayanan yang didapatkan wisatawan saat berkunjung ke daerah wisata, seperti pelayanan staf manajemen untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Komponen produk wisata yang ketiga adalah hospitality. Hospitality adalah bentuk non-materi yang berupa ekspresif keramah tamahan selama menyambut turis yang berdatangan. Komponen produk wisata yang keempat adalah freedom of choice, di mana wisatawan memiliki kebebasan memilih dari beberapa pilihan produk wisata, seperti variasi transportasi yang digunakan, aktivitas kegiatan apa saja yang ingin dilakukan, dan agen travel mana yang dipilih. Komponen produk wisata yang kelima adalah involvement, yaitu keterlibatan aktivitas wisatawan pada destinasi yang tentunya akan menambahkan pengalaman dan kesan selama berkunjung. Karakteristik produk wisata yang pertama intangible, yaitu pelayanan tak terlihat yang diberikan tetapi dapat kita rasakan. Yang kedua perishable, yaitu pelayanan yang dibatasi oleh waktu seperti tiket yang terjadwal dan kunci kamar yang berdurasi. Yang ketiga, tidak dapat disimpan dan tidak dapat dipindahkan. Maksudnya, tidak dapat disimpan kemudian dijual kembali keesokan hari, serta wisatawan atau pengguna barang dan jasa produk wisata tidak dapat membawa produk wisata, melainkan pelanggan itu sendiri yang harus mengunjungi atau datang sendiri untuk menikmati produk wisata itu. Yang keempat, produksi dan proses konsumsi terjadi atau berlangsung bersamaan. Karakteristik produk wisata yang kelima adalah time and people. Pelayanan karyawan yang berbeda sesuai dengan kemampuan, keunikan, dan waktu yang dimiliki. Yang keenam ada offered continually, di mana produk wisata dipromosikan, ditawarkan, serta direkomendasikan secara terus-menerus. Yang ketujuh, customer involved. Terlibatnya customer pada aktivitas yang dapat dijadikan pengalaman. Yang terakhir ada not homogeneous, merupakan pelayanan yang tidak memiliki standar di mana setiap pelayanan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan setiap tamu maupun dipengaruhi faktor-faktor seperti cuaca dan waktu.
Dari apa yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, kebanyakan dari produk wisata itu tidak berwujud. Yang kedua, bergantung pada karyawan, keterlibatan pelanggan dan tidak adanya standar yang sama. Dan yang ketiga, mudah hilang namun akan selalu berganti dengan produk baru yang ditawarkan secara berkelanjutan.